namanya aset. Ya, masih ada namanya dianggap menjadi aset. Nah, intra, kredit bermasalah intra itu ada dua. Ada performing loan, ada non performing loan. Yang mana yang performing loan adalah atau SM. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Pertama adalah apa yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian pahami karakter mereka. Ya pasti namanya karakter mereka pasti jelek, makanya Nah, aku berharap ke teman-teman semuanya ketika sedang nangani kredit bermasalah, kurangi persepsi berburuk sangka. Kalau saat tadi kredit umum boleh banyak berprasangka, tapi saat menagih ini kurangi itu. Karena ketika kalian dari kantor sudah bawa emosi sampai di sana ujung-ujungnya kelahi. Ketika kelahi ujung-ujungnya yang stres siapa? Yang stres siapa? Kalian. Nasabah? Ya memang udah diniatin nggak bayar. Tahu kan efek nggak bayar? Ditagih. Dia udah persiapan itu. Biar nggak ketemu karena ditinggal pergi nggak mau bukain. Itu udah antisipasi mereka. Orang nggak bayar, antisipasinya itu menghindar. Walaupun ada satu dua yang dia mau tetap nemuin. Tapi ketika lama-lama kalian injak terus, kalian marah terus, lama-lama dia menghindar juga. Oke, kembali ke intra, DPK dan NPL. Nah, di sini setiap pemburukan selalu mengandung namanya biaya, cadangan, kerugian, penurunan nilai atau CK. Nah, CKPN di sini dibagi dua. Ada performing loan, ada non performing loan. Makanya nanti misalnya kayak temannya Suhadi itu, Pak, pemburukanku kecil loh Pak. Tapi kenapa pendapatan bungaku sedikit? Karena di NPL sudah menganut sistem apa yang dianut dalam sistem accrual basis. Apa itu accrual basis? Pendapatan bunga diakui saat duit itu nongol. Paham? Jadi ketika dia sudah KL, ya nih orang minjem bulan pertama tidak bayar, bulan kedua tidak bayar, bulan ketiga tidak bayar. Anggap aja pinjamannya 100 juta, bunganya berapa? Yang non kupedes? Kupedes? Hah? Kupedes? Iya berapa kalau 100 juta? 1.200.000. Hah? Bunganya, bunga sebulan berapa? 1 juta lah ya. 1 juta, 1 juta. Terus di sini ada uang berapa? 3 juta. Artinya saat itu ini salah buat basis ya. Oke. Saat NPL adalah cash basis itu ketika uangnya kelihatan baru itu dihitung. Di sini namanya accrual basis. Nah, ketika dia SML 1, SML 2, SML 3, dia sudah dianggap 3 juta sebagai pendapatan bunga. Dihitung di dalam pendapatan bunga tadi itu, pendapatan bunga mendapatkan apa dihitung. Tapi saat dia menjadi bulan keempat atau KL saat itulah 3 juta itu namanya diri. Makanya teman-teman ketika saat itu masuk 1 miliar menjadi NPL, saat itulah pendapatan bunga 3 bulan atas sekian tadi itu terrequest. Ngambil dari pendapatan bunga, maka kadang kita nggak ada pemburukan terlalu gede kok. Pendapatan bungaku turun, ini diambil. Makanya kenapa aku minta ke saat kolek SML 1, SML 2 itu segera kalian kolek agar tertulis menjadi pendapatan bu.
Karena kalau udah KL, sudah uang tadi kering. Pas. Nah, saat dia menjadi KL, kita bayar dia 1 bulan, tidak 3 bulan lagi. Tidak 3 bulan lagi, sampai 31 bulan. Sampai dia mengajar 3. Jadi SML 3, SML 3, SML 3, baru ini menjadi 3. Itulah pencatatan itu. Makanya kenapa kadang laba kita tuh nggak bisa stabil, ya salah satunya tadi itu. Ada saat NPL dia mencatat menjadi cash basis. Ketika dia tidak pindah, pokoknya intinya berapa yang masuk itu yang dianggap. Apalagi kalau selama ini teman-teman ketika udah NPL adalah split. Pokoknya udah nggak ada lagi pendapatan bunga, walaupun ada kembali CKP-nya. Ya, tapi pendapatan bunganya udah nggak dapet. CKP-nya adalah yang ya, ini terhadap Nah, permasalahannya di intra kadang kalau udah NPL di sini cuma ada 65%, sedang kalau di PH harus menuju %. Sinilah yang kelima yang namanya manajemen. Makanya aku minta tolong teman-teman semuanya dalam rangka memperbaiki laba teman-teman semuanya, nggak ada cara lain selain satu, memastikan bahwa yang lotok itu memang orang yang sudah almarhum. Kalau memang orangnya masih belum almarhum, ya ayo pending dulu. Sampai kapan? Sampai strukturmu kuat. Kapan struktur kuat? Ya menunggu bulan berjalan. Contoh paling gampang, aku udah ngomong sama Ariahid, Pak, Limbotok itu gak bisa kalau aku suruh laba di Februari. Apapun yang aku lakukan, kecuali Syahrul ngasih recovery extra 5 miliar. Tapi kalau masih di bawah 2 miliar, udah gak akan bisa. Karena apa? Karena pemburukannya bertubi. Ya, jadi apa yang harus teman-teman lakukan di sini? Ya, minta tolong terhadap pipeline restrak itu kalian tidak lanjut. Seandainya tidak lanjuti, memang sudah nggak bisa, belikan alasan. Berikan alasan di sana di linknya tadi. Jadi pertama nanti akan ada namanya link Mantri Tumbuh, ada link kualitas kredit. Ini untuk apa? Untuk sama-sama mengantisipasi apa yang harus kita lakukan sampai nanti kondisi kita kuat. Ya, itu terhadap kualitas kredit. Nah, di kualitas kredit pun sama. Tugas kalian hanya melakukan penagihan. Ya, kalian lakukan penagihan, kalian tanamkan ke jiwa kalian bahwa orang itu bayar gara-gara punya rezeki. Jangan lupa kalian ngomong sama Tuhan. Mudah-mudahan nasabah ini punya duit dan mau minta tolong itu. Tanamkan ke jiwa kalian. Ya, terkait dengan kualitas kredit ini. Nah, jadi di dalam kualitas kredit, aku minta tolong ke teman-teman semuanya belajar untuk mau tahu kondisi nasabah. Aku ngerti teman-teman semuanya banyak kerjaannya. Tapi kalau teman-teman tidak mau menyempatkan waktu untuk mengisinya, mau sampai kapan? Unit kerja teman-teman enggak, teman-teman pedulikan. Ya, jadi aku minta di sini kesungguhan dari teman-teman semuanya untuk memperbaiki unit kerja.